Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Ningsih, asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan IKI bulan Desember. Permasalahan yang diangkat untuk bulan Desember ini yaitu permasalahan siswa yang maba. Maba di sini bisa diartikan bahwa siswa keluar dari sekolah di jam pelajaran dan tidak kembali ke sekolah. Jadi artinya tidak mengikuti mata pelajaran, beberapa satu ataupun beberapa mata pelajaran. Nah, setelah digali akar permasalahannya, diantaranya siswa tersebut memiliki permasalahan malas belajar, ya, malas belajar, tidak ingin mengikuti mata pelajaran tertentu, dan setelah digali ternyata motivasi belajar mereka itu sangat rendah, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ilmu dari satu atau beberapa mata pelajaran. Akar permasalahan selanjutnya yaitu mereka menghindari berbagai atau beberapa mata pelajaran dan bahkan menghindari guru-guru tertentu gitu. Jadi biasanya di antara mereka tidak mengerjakan satu tugas, biasanya seperti itu, dan mereka apabila nanti ditagih oleh gurunya daripada menjadi masalah, sebaiknya mereka menghindar, keluar dari kelas dan bahkan keluar dari sekolah gitu, pergi dan tidak kembali, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa mata pelajaran yang menjadi titik-titik mata pelajaran yang mereka hindari, dan akhirnya dilakukanlah beberapa solusi, ya. Solusi yang dilakukan diantaranya adalah dilakukan konseling individual kepada beberapa siswa yang melakukan perbuatan mabal tersebut. Jadi dari konseling individual ini dilakukan diagnosis, prognosis gitu ya, sehingga siswa dapat mengungkapkan alasan melakukan mabal, alasan dasar dan kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Nah, setelah dilakukan konseling individual, baru di sini guru memberikan berbagai informasi apabila siswa lupa ataupun siswa memang tidak tahu mengenai aturan sekolah yang diterapkan di SMA Negeri 1 Bojong Soang dan aturan izin keluar dari lingkungan sekolah. Jadi bukannya siswa tidak boleh izin keluar, boleh asalkan dengan alasan yang jelas, alasan yang kuat, maka itu diizinkan. Dan siswa keluar pun dengan membawa surat dari guru piket, ya, yang ditandatangani oleh berbagai guru begitu. Maka siswa diizinkan untuk keluar dari sekolah dan untuk kembali setelah urusannya selesai, kembali lagi ke sekolah. Nah, ini berbagai aturan-aturan disampaikan kepada siswa untuk lebih mengingatkan kembali apa yang harus dia lakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, solusi selanjutnya adalah dilakukan tracing, penelusuran. Sebenarnya apakah betul dia melakukan perbuatan mabal itu karena menghindari berbagai mata pelajaran tertentu atau karena alasan lain yang ternyata alasan tersebut bisa mengganggu konsentrasinya di kelas. Misalkan saja dia memiliki berbagai permasalahan di rumah gitu ya, berbagai permasalahan di rumah tangganya, di rumah tangga orang tuanya, ataupun memiliki permasalahan sosial di kelas yang biasanya hal tersebut dia lakukan agar bisa menghindari hal-hal tersebut. Misalkan ada clash dengan temannya sehingga daripada berkepanjangan di akhirnya keluar dari kelas dan akhirnya izin untuk pergi kemana dan tidak kembali ke sekolah. Nah, selanjutnya hasil yang didapatkan dari konseling individual, dilakukan tracing dan memberikan berbagai informasi kepada siswa, didapatkan hasil pada saat sekarang apabila siswa ingin izin untuk keluar kelas ataupun keluar sekolah untuk memenuhi kebutuhannya sebentar, siswa izin ke piket dengan melampirkan surat izin dari piket yang ditandatangani asli oleh guru piket. Nah, itu diperbolehkan sehingga siswa sudah dengan tertib melakukan seperti itu. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya, hasil yang didapatkan berikutnya yaitu siswa menjadi termotivasi dalam belajarnya, merasa diperhatikan dan dipantau dalam kegiatan keseharian gitu ya. Jadi apabila siswa tersebut sudah diperhatikan, biasanya memang ada perubahan perilaku berupa motivasinya menjadi bertambah gitu ya. Jadi sehingga siswa tersebut juga menjadi rajin. Dan selanjutnya pada saat siswa ingin keluar dari sekolah untuk memenuhi hajatnya dulu gitu. Siswa menyimpan jaminan. Nah, jadi handphone siswa tersebut disimpan di meja piket dan diambil saat siswa sudah kembali di lingkungan sekolah. Dan ini sudah terjadi terus-menerus dalam 1 bulan ini, dan siswa sekarang sudah mulai tertib pada saat dia ingin keluar dulu, entah mengambil bekal, entah ada izin dulu mengambil tugas yang ketinggalan di rumah, mengambil buku yang ketinggalan di rumah. Sekarang diperbolehkan asalkan siswa melampirkan surat izin dan menyimpan jaminan handphone, sehingga tidak memungkinkan siswa untuk tidak kembali, itu pasti kembali. Dan selanjutnya hasil yang didapatkan, siswa menjadi standby di kelas gitu ya, dengan berbagai aturan yang diterapkan, berbagai sosialisasi kembali mengenai aturan sekolah. Siswa menjadi standby berada di sekolah, siswa full berada di lingkungan sekolah dan mengikuti pembelajaran di kelas, kurang lebih seperti itu. Dan rujukan yang dipakai adalah berbagai aturan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Banyumasan, dan terdapat berbagai perubahan dalam diri siswa, dan siswa menjadi semangat lagi belajar di kelas, merasa butuh terhadap ilmu yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang ada di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.